Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saat ini marilah kita mengikuti bacaan firman Tuhan yang diambil dari buku Renungan Pagi dengan tema Bersama Allah di Waktu Fajar yang ditulis oleh Nyonya Ellen G. White. Mari kita dengarkan bersama. Shalom saudaraku, puji Tuhan. Di pagi ini oleh karena berkat Tuhan bagi kita semua, sehingga kita boleh merasakan berkat Tuhan. Khususnya di pagi ini boleh kita diberikan kesempatan lewat dibangunkan kembali kita. Untuk itu kembali dengan saya Pendeta Stephen Monesehe dalam membahas pekabaran firman Tuhan lewat renungan pagi tanggal 29 November yang menjadi judul kita di pagi ini adalah Israel kuno, contoh kepedulian Allah. Sebelum kita melanjutkan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini kami siap mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman ini ketika kami akan dengarkan ataupun bacakan dapat memberikan pemahaman bagaimana kasih Tuhan yang selalu ada dalam kehidupan kami. Ini doa kami Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Ayat tema kita terdapat dalam kitab Yehezkiel 36 ayat 29. Firman Tuhan berkata, Aku akan melepaskan kamu dari segala dosa kenajisanmu, dan aku akan menumbuhkan gandum serta memperbanyaknya, dan aku tidak lagi menentangkan kelaparan atasmu. Keterangan, prinsip-prinsip yang dibentangkan sebagai petunjuk kepada orang Israel harus diikuti oleh umat Allah sampai masa kesudahan. Kemakmuran sejati bergantung atas hubungan perjanjian kita dengan Allah selama-lamanya. Kita tidak akan dapat mengadakan pemaduan prinsip dengan jalan mengadakan persekutuan dengan orang-orang yang tidak takut kepadanya. Ada bahaya yang tetap bahwa orang-orang yang mengaku Kristen akan datang kepada pemikiran bahwa supaya dapat memengaruhi orang-orang duniawi, maka mereka sampai kepada suatu hal yang tertentu mengadakan penyesuaian dengan dunia. Karena meskipun jalan yang seperti itu tampaknya dapat memberikan keuntungan-keuntungan besar, hal itu akan berakhir dengan kerugian rohani. Alfa dan Omega jilid 4 halaman 171. Tuhan membuat perjanjian dengan Israel bahwa jika mereka mau mematuhi perintah-perintahnya, Dia akan memberi mereka hujan pada waktunya. Tanah itu akan menghasilkan panen yang melimpah, dan pohon-pohon di ladang akan menghasilkan buahnya. Dia berjanji bahwa pengirikan mereka akan menghasilkan panen. Hasil panennya akan bertahan sampai waktu tanam, dan mereka akan makan roti mereka sampai kenyang dan tinggal di tanah mereka dengan aman. Tetapi jika mereka mengabaikan persyaratannya, Dia akan menganggap mereka tidak setia. Kutuknya datang atas mereka sebagai ganti berkat-Nya. Dia akan mematahkan kesombongan akan kekuasaan mereka, dan akan membuat langit di atas mereka seperti besi dan bumi seperti kuningan. Mereka yang dengan egois menahan uangnya, tidak perlu heran jika tangan Tuhan akan menghamburkannya. Tuhan dapat menghabiskan sarana yang telah Dia pinjamkan kepada para penata layanannya jika mereka menolak untuk menggunakannya bagi kemuliaan-Nya. Testimonis jilid 2 halaman 661 dan 662. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami percaya dengan firman Tuhan di pagi ini, kami boleh mendapatkan berkat yang limpah dengan melihat akan kemurahan Tuhan dan kepedulian Tuhan terhadap Israel kuno. Kami percaya berkat ini bukan hanya kepada Israel, tetapi sampai kepada kami saat ini, di mana kami kalau setia kepada Tuhan dengan menuruti perintah-perintah Tuhan,
maka berkat-berkat Tuhan akan dicurahkan kepada kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita di sepanjang hari ini. Selamat pagi. Shalom.